sifat tawakal, sifat takwid, menyerahkan diri kepada Allah, dan lain-lain. Yang ini menjadi tingkatan seseorang dalam ma'rifahnya kepada Allah. Nah, ini saya menjelaskan, dan barang siapa yang berkumpul zuhudnya, tawakalnya, tauhidnya, dan lain-lain atas Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malakahu hubbahu wa hawahu, dan dia dapat menguasainya akan kecintaannya dan keinginannya. Kecintaan dan keinginannya dia dapat bisa meredam, mengendalikan. Hatta fanafi ansiwahu, sehingga fana binasa padanya dari selain Allah. Jadi dari selain Allah, nah itu lenyap. Ya ingin ini, ingin itu, nggak ada, kecuali hanya Allah. Itu kalau sudah dapat terkumpul ya sifat-sifat yang terpuji dalam hatinya, zuhud, tawakal, tafwid, dan lain-lain, sehingga tingkatan ma'rifahnya semakin tinggi. La budda ayyakuna syakiran li na'mahu, harus bahwa dirinya ini menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Atas nikmat Allah selalu dia bersyukur. Umumnya kalau banyak ya orang bersyukur, kalau dikit jarang yang bersyukur. Nah, kalau beliau tetap bersyukur. Kalau orang yang ahli ma'rifah sedikit bersyukur apalagi banyak. Sabiran li balwahu, dan selalu sabar untuk musibahnya. Di saat datang musibah, sakit, dan lain-lain, nah dia selalu sabar, tidak keluh kesah. Radiyan bi qadahu, dan bersikap redho dengan keputusan Allah. Apa yang Allah putuskan pada dirinya, dia selalu redho. Jangankan sehat, sakitnya dia redho. Mufawwidun ilaihi, dan selalu dia menyerahkan diri kepada Allah dengan ucapan wa ufawwidu amri ilallah, mutawakkilan alaihi, dan bertawakal kepada Allah atasnya, selalu bertawakal kepada Allah. Sehingga dalam tawakal, nah itu yang kita tahu kan ya hanya menyerahkan diri kepada Allah. Tapi Imam Ghazali ya menyusun dalam tawakal itu ada tiga tingkatan. Yang pertama tawakal ya seperti burung. Yang kedua tawakal seperti bayi. Yang ketiga tawakal seperti mayit. Yang paling tinggi tawakal seperti mayit. Jadi kalau yang seperti burung dianggap masih tawakal, walaupun ada ikhtiar. Seperti burung kita lihat ya, dia pagi ya ikhtiar cari duit, sampai sore udah kenyang dia pulang. Andai kata ditanya buat besok mana, buat besok nyari lagi gitu. Jadi masih ikhtiar. Kalau kita kan enggak, udah nyari nimbel juga gitu kan, udah nyari udah kenyang udah dapet, itu apa buat besok lagi, buat sebulan malah. Kalau burung enggak, besok nyari lagi, udah kenyang pulang, besok nyari lagi. Ya tentu sesuai dari dari pekerjaan kita. Ada yang gajinya bulanan, ada yang harian, besok nyari lagi. Itu dalam tawakal burung ya dianggap tingkatan yang paling rendah tawakal. Kalau yang kaya bayi, dia tawakal kepada ibunya. Dimandiin dia pasrah, dipakein baju dia pasrah. Tapi di saat ya ada yang dia butuhkan, dia protes. Misalnya udah dipakein celana ternyata basah, dia nangis. Ibunya paham, oh ngompol ya kan. Nah, minta diganti, cuman dia nggak ngomong aja, nangis. Nah, di saat dia lapar, ya pengen nyusu, pengen makan, dia nangis. Tapi kalau kenyang paling tidur dia, ya kan? Nah itu kayak baik, ada sedikit ikhtiar. Kalau di saat ya kurang,
di saat ingin harus diperbaiki. Yang paling tinggi tawakal kayak mayit kepada hamil. Si hamil nih yang mengurus mayit nggak pernah protes. Andai kata ditanya nih gimana nih mandinya pakai Lifebuoy apa sabun colek nih, katanya terserah lo dah. Dia nggak protes. Mandiin di luar apa di dalam nggak nyautin. Udah percaya aja sama hamil. Jadi nggak ada ikhtiar. Nah, diserahkan semua kepada hamil. Mau dimandiin bagaimana kek. Nah, itu yang dianggap paling tinggi tawakal. Nah, ini yang termasuk orang yang ahli marifah begitu. Ya seperti saya kan, ya nggak ada wacana kayak kita kan begini begitu. Pasrah. Kemudian munqati'an an ghairihi, terputus dari selain Allah. Pokoknya hanya kepada Allah dia putuskan, selain itu enggak. Jami'al lil maqamati kulliha, terkumpul bagi orang yang ahli marifah seperti ini makom-makom, kedudukan-kedudukan yang tinggi semuanya akan kumpul. Bal mutarakkiyan andzalika kullih, bahkan dia akan naik dari yang demikian itu semuanya. Dari mulai kayak burung, kemudian naik kayak bayi, bisa jadi kayak mayit. Dan yang lain-lain itu baru sifat tawakalnya. Pokoknya dia serahkan kepada Allah. La yusyahidu syai'an wa la yarahu, sehingga dia tidak menyaksikan sesuatu dan dia tidak melihatnya. Ba'da anjamahu wa hawahu, sesudah ia mengumpulkannya dan menghimpunnya dari sifat-sifat hati, zuhud, tawakal, tauhid dan lain-lain. Sehingga nggak ada yang dia saksikan sesuatu, hanya yang dilihat ya Allah. Fa'ahlul irfani, maka orang yang ahli ma'rifah yang levelnya tinggi, humul ghaibuna fillahi an kulli fanin. Mereka ini gaib, ya lenyap di sisi Allah dari tiap-tiap yang membinasakan. Dari tiap-tiap yang membinasakan selain Allah, pada orang yang ahli ma'rifah dianggap kagak ada. Kagak adanya yang nggak bisa dibayangin karena memang kita belum coba gitu kan. Tapi itu keterangannya. Pokoknya lenyap pada Allah Ta'ala dari setiap yang membinasakan. Al-musyahiduna li jalalillahi wa jamali, dan mereka menyaksikan kebesaran Allah dan keindahannya. Al-alimuna bi sifatihi wa asmahi, dan mereka sangat mengetahui dengan sifat Allah dan nama-namanya. Iz haqiqatul ma'rifati kama qalahu Syekhul Zarruq radhiyallahu an. Karena hakikatnya ma'rifah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zarruq radhiyallahu an fi ba'di syuruhi alal hikami, pada sebagian syarahnya daripada kitab hikam. Beliau mengatakan orang yang benar-benar hakikatnya ahli ma'rifah, sarayanul ilmi bijalalil haqqi subhanahu, berjalan ilmunya itu dengan kebesaran Allah Ta'ala. Ilmu yang dia punya, nah itu untuk kebesaran Allah. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang dirasakan itu ya hanya kebesaran Allah. Au jamalihi, atau keindahan Allah. Au huma fi kulliyatil abdi, atau keduanya, untuk kebesaran Allah dan keindahannya pada kesempurnaan seorang hamba. Pada dirinya dia nggak melihat sempurna, hanya Allah yang sempurna. Kalau kita kan masih melihat orang itu sempurna dan nggak sempurna. Kalau orang yang ahli ma'rifah, nggak ada yang sempurna kecuali Allah, termasuk dirinya juga. Hatta la tabqa lahu min nafsihi baqiyatun, sehingga tiada tinggal baginya dari dirinya sedikit pun nggak ada yang tinggal, lenyap.
fayashhadu kulla sayyin minhu wa bihi walahu, maka dia menyaksikan tiap-tiap sesuatu itu dari Allah dan dengan Allah dan untuk Allah. Itu kalau orang yang ahli marifah yang tinggi, ya dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Kalau kita kan enggak, ya dari orang untuk orang, ya kan. Fala tabqa liwujudi syai'in nisbatun indahu dunahu, maka tiada tinggal bagi wujudnya sesuatu yang dinisbahkan, ya ini wujud, ya, itu di sisi Allah, ya indahu di sisinya, dunahu selain Allah. Di saat dia melihat sesuatu, nah itu tidak ada wujudnya melainkan ya dia sandarkan kepada Allah. Ini Allah yang berikan, ini Allah yang lenyapkan. Jadi kalau ditanya, andai kata dia makan, ini makanan dari mana? Dari Allah, gitu. Bukannya dari Pak Sugi, dari Allah. Itu kalau orang yang ahli marifah. Tapi ada juga yang mereka bisa mengendalikan di saat ya ditanya sama orang, dia lihat orangnya kan, nah, akhirnya dia kembalikan kepada keadaan seperti biasa. Tapi kalau memangnya ya yang nanyanya orang yang ahli marifah, ya kembali jawabannya kepada Allah. Sebab kalau selalu dinyatakan ya Allah Allah, nah itu nanti dikhawatirkan kayak seorang wali yang namanya Siti Jenar, ya. Dia menyatakan dirinya Allah, Allah lagi duduk, ya kan? Allah lagi jalan, gitu. Sebab udah nggak ada dirinya. Nah itu sebagian para ulama mengatakan sebenarnya ya nggak salah gitu. Cuman wali-wali yang lain berusaha untuk membalikan dirinya, gitu kan? Ya kamu sadar ya sebab apa? Khawatir, gitu kan? Ya sebab ini kan dari aduan pengikutnya kepada wali. Tuan saya sekarang Siti Jenar udah mengaku dirinya sebagai Tuhan, nah itu. Karena mereka nggak tahu kalau dia mencapai hakikat marifah begitu. Cuman dia ngomongnya udah terlepas aja. Ya Allah lagi duduk, ya Allah lagi makan, jadi nggak ada dirinya. Itu kalau dia yang tingkatan tinggi. Tapi ada yang bisa ngontrol, ada juga yang nggak bisa ngontrol. Sampai ya ditawarkan sama wali-wali yang lain, bagaimana kalau kamu kagak kembali, saya siap akan menghukum kamu, silakan. Allah mau dihukum silakan. Gitu. Lalu dihukum mati. Gitu. Sebab khawatir, gitu. Ya buat dirinya nggak salah, ya, karena udah mencatat marifat ini. Cuman, nah disitulah kalau saya masih bisa apa sadar gitu. Kalau orang yang nggak sadar repot, ya. Bisa menyesatkan orang lain. Pada dirinya benar, tapi pada murid-muridnya nanti, wah, ini aja saya udah menerangkan masalah dalam Tijani, ya. Nggak boleh kita mengambil tabarukan dari habaib yang bukan Tijani, jadi banyak protes. Ya. Terus nggak boleh ziarah ke makam yang lain, gitu kan. Jadi banyak protes, apalagi, gitu kan. Terus apalagi kita nggak boleh ya belajar dengan ulama-ulama yang bukan Tijani, gitu kan. Nah itu masih protes, ya. Sebab apa? Yaitu ada sedikit khawatir kalau ibarat orang tua melarang anak ya bermain di pinggir sumur, ya bukannya bukannya dia benci, cuman khawatir, gitu. Saya juga khawatir nanti kalau kamu yang mengaji kepada orang yang bukan Tijani atau bukan ahli thariqah, nanti menimbulkan keraguan, gitu. Keraguan dengan apa? Ya thariqah Tijani. Terus kalau misalnya kita mengambil tabaruk dari ulama-ulama yang lain, nah saya bisa cemburu, gitu.
Karena kecemburuan itu ya beliau merasakan martabatnya yang Allah berikan sangat tinggi. Wali-wali yang lain aja minta air sama saya gitu kan, lu kok minta air sama dia, udah sediain gelas aja kita buat tuangin gitu. Lu kan kalau minta air sama dia kan goblok. Nah itu yang nggak diketahui sama mereka itu martabat ya bisa yang sangat tinggi, yang kemarin dia diterangin panjang lebar masalah Islam. Nah inilah mudah-mudahan ya kita bisa pahami, dan ini penjelasan dari Sayyidi Syekh tentang orang-orang yang ahli ma'rifah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, sakarnya kemana kan? Oh ya mati. Iya, itu sakarnya bukan ada obat.